Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini, dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, cukup. Terima kasih. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan kepada kita semua, seluruh warga ibu kota, bahwa gelaran Formula E itu dilaksanakan di saat pandemi harus mengandung penghematan. Itu disampaikan oleh Pak Ariza sebagai wakil pemerintah DKI Jakarta. Pembangunannya dihemat-hemat, kan begitu. Maka membangun trek Formula E itu dengan menggunakan kerucuk bambu dan dolken supaya ada penghematan. Itu disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Pak Ariza. Berkaca kepada jalan tol Cipularang di daerah yang berawal sampai sekarang juga masih bongkar pasang. Sekarang daerah ini kemudian dipaksakan harus jadi dipasangi cerucuk, otomatis itu tidak akan bertahan lama, akan terjadi penurunan jalan selalu. Dan itu berbahaya tentunya dengan mobil kecepatan tinggi 200-300 km per jam. Kalau kemudian terjadi pembengkakan biaya ini, karena memang sejak awal perencanaannya Formula ini sangat amburadul. Anggaran pembangunan sirkuit Formula E naik menjadi 60 miliar. PAN DKI menilai pembangunan sirkuit Formula E masih hemat dan tidak aneh. Soal anggaran yang meningkat, ia pikir dari Pemprov dan pihak yang bersangkutan sudah menjelaskan. Tidak ada hal yang aneh, sekalipun meningkat tetap tidak melebihi anggaran rencana awal. Artinya masih lebih hemat. PAN menilai anggaran pembangunan sirkuit Formula E tidak seberapa dibandingkan sirkuit lainnya. Ia pun membandingkan pembangunan sirkuit Formula E dengan Mandalika. Kalau melihat lebih luas, pembangunan sirkuit Formula E anggarannya tidak seberapa dibandingkan pembangunan sirkuit lain. Contohnya, sirkuit Mandalika dengan panjang 4,31 km menelan anggaran 950 miliar. Dengan panjang sirkuit 2,4 km, anggaran 60 miliar terbilang hemat. Terpenting, anggaran yang digunakan bukan dari APBD. Formula E yang panjangnya 2,4 hanya 60 miliar. Tentu lebih hemat, dan yang terpenting anggarannya bukan dari penyertaan modal dalam APBD, melainkan RKA Jakpro. PAN mendukung pembangunan sirkuit Formula E. Ia bahkan mengaku tidak sabar menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penyelenggaraan Formula E. Pembangunan sirkuitnya sudah separuh jalan, apalagi kata Wagub akan dipermanenkan, tentu lebih baik. Ya, terkait Formula E yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut Jakpro, memang ada penambahan anggaran ya dari 50 ke 60 karena sirkuit itu dibuat permanen. Jadi dibuat lebih baik dan insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Hal ini ya menjadi tanggung jawab Jakpro untuk memastikan sirkuitnya dibuat sebaik mungkin memenuhi syarat dan standar yang diminta.
Pan tidak sabar duduk di bangku penonton menyaksikan gubernur meresmikan ajang balap internasional ini. Sebelumnya, penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, mengatakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E mencapai 60 miliar. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga saat lelang tender 50 miliar. Kalau di tahap ini, dirinya masih di tahap 60 miliar. Tapi tidak boleh masuk keseluruhan anggaran penyelenggaraan event ini. Ari mengatakan anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk pembangunan lintasan mobil balap listrik itu. Adapun kenaikan disebabkan oleh sejumlah hal, salah satunya penyesuaian kondisi lapangan. Ada pekerjaan yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa. Misalnya di dalam tanah ini, ada tanah lunak beberapa meter. Lunaknya seperti apa? Itu tidak bisa dilihat. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu yang tidak bisa dilihat, waktunya tidak sebentar. Mungkin bisa 6 bulan untuk melakukan penyelidikan. Kegagalan Indonesia menggelar ajang Piala Dunia U20 melahirkan efek domino yang menyebabkan negara dibayang-bayangi potensi kerugian mencapai 10-15 triliun rupiah. Hitung-hitungan kasar berupa kerugian yang ada yang akan diderita Indonesia bila gagal menggelar Piala Dunia U20. Kerugian itu dihitung dari sektor pariwisata yang terdampak langsung atas batalnya event kelas dunia itu. Tidak main-main, kerugiannya bisa mencapai ratusan juta dolar. Jika berhitung angka kasar, dari kerugian gagalnya Piala Dunia U20 ini, diperkirakan bisa kehilangan potensi pemasukan mencapai 200 juta dolar lebih. Bahkan mungkin bisa menyentuh angka 500 juta dolar. Para wisatawan mancanegara biasanya akan menonton langsung pertandingan tim dari negaranya. Biasanya lama leg of stay mereka sampai 7 hari. Atau bahkan lebih, tergantung hingga sejauh mana tim mereka mampu melaju. Jika ada sekitar 50.000 wisman, tinggal dikalikan saja berapa potensi kerugiannya. Seumpama rata-rata menginap sampai di atas 1 minggu, bahkan mungkin 14 hari, karena mereka mengikuti pertandingan dari tim-tim negara mereka. Kalau 14 hari, berarti dengan jumlah ribuan kamar yang tidak jadi di-booking. Dengan leg of stay sepanjang itu, bisa dihitung berapa potensi kerugian Indonesia. Itu baru dari segi hotel. Belum lagi potensi kerugian dari sisi branding Indonesia di mata dunia, dan juga potensi investasi yang mungkin akan masuk setelah pagelaran Piala Dunia U20 sukses digelar. Potensi kerugian juga dirasakan oleh daerah-daerah yang ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20. Mereka akan kehilangan pendapatan dan pergerakan ekonomi yang cukup signifikan dengan batalnya event FIFA ini. Piala Dunia U20 ini diselenggarakan juga di daerah-daerah. Tentunya ketika batalnya kegiatan ini akan berdampak pada kehilangan potensi pendapatan daerah yang tadinya akan diraih oleh masing-masing daerah yang menjadi venue pertandingan. Jika kehilangan potensi dari pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya potensi penonton yang bisa mencapai 1,2 juta lebih selama pagelaran itu berlangsung. Ini berkaca dari perhelatan Piala Dunia U20 di Kolombia tahun 2011 yang memecahkan rekor penonton terbanyak mencapai 1,2 juta orang. Belum lagi biaya renovasi stadion yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya, dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Tentu tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan juga norma hukum yang berlaku. Nggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Beliau sudah transparan. Beliau sudah mengatakan apa adanya. Yang pantas saat ini